Suma kau dengar, Suma kau dengar, Suma kau dengar, lanjut. Pak Suma. Iya, saya lanjut. Suma kau dengar. Ya, kau tolong jelaskan begini. Ini kan begini. 400 tahun lamanya, sesuai dengan dalam Kejadian 15 ayat 13 itu bahwa nanti Abraham terus akan dijajah di Mesir selama 400 tahun ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini kan istana Mesir ini. Nah, bagaimana caranya? Menurut dalam Al-Quran 7 ayat 133, itu mereka mendapatkan tula cuma 4 tula dalam Al-Quranmu. Saya tidak dapat bagaimana mereka keluar dari Firaun melepaskan mereka dari istana. Cuma nanti tiba-tiba ceritanya ada di lautan itu saja, membela laut. Pertanyaan saya belum dapat di Al-Quran, saya sudah belajar ini. Bagaimana, sepatutnya kan kau kan guru dah, makanya saya mau belajar di Al-Quran di kau. Bagaimana caranya mereka, Musa bisa mengeluarkan 600.000 jiwa, itu yang terhitung laki-laki, belum perempuan anak-anak. Bagaimana mereka keluar bisa dengan domba-dombanya, kambingnya, untanya, keledainya, bagaimana mereka bisa keluar dari istana Mesir? Bagaimana caranya? Coba tolong jelaskan sama kami. Silakan. Ya, aku tambahin sedikit ya, Juma sebetulnya, Juma. Jangan tambah, diam dulu. Pertanyaan saya ini, silakan Suma. Iya, jadi yang pertama yang harus saudara-saudara Kristen ini pahami, Al-Quran itu bukan kitab sejarah, itu dulu. Ya, Al-Quran itu bukan kitab sejarah, sehingga di dalam Al-Quran tidak akan Anda temukan biografi atau sejarah yang kemudian seperti di dalam kitab Anda. Al-Quran hanya menegaskan. Jangan potong dulu. Biarkan dulu bicara. Kalau cerita-cerita yang runut dari pembukaan, lalu kemudian klimaksnya sampai penutup itu dongeng. Ini tidak, ini hukum-hukum yang dibawa. Bahwasanya Fir'aun itu adalah orang yang menganggap dirinya Tuhan. Kemudian Musa sebagai penentangnya. Musa kemudian membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Nah, itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Wa is farakna bikumul bahra fa anjaynakum wa akhlaqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah ketika kami membela laut untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun beserta pengikut-pengikut Fir'aun sedang kamu menyaksikan. Ini yang diterangkan oleh Al-Qur'an. Tidak seperti di dalam kitab Anda ditelaah satu-satu, tapi ceritanya error satu sama yang lain. Begini saudara. Begini semua, senapar ini sekali. Di dalam Al-Quran 7 ayat 133, di situ Allahmu ada menjelaskan bahwa, masa kau tidak baca? Saya saja baca. Menjelaskan bahwa tula pertama itu ada, nanti saya akan tunjukkan. Ada tula pertama, tula kedua, tula ketiga, tula keempat. Nah, pertanyaan saya, kenapa sampai sudah ada tula keempat, tula kelima, tula keenam, tidak ada? Apakah Allah lupa atau bagaimana? Itu yang saya ingin tanyakan. Karena Allahmu tidak menjelaskan. Kalau dengar dulu, saya kan tidak. Kan saya sudah katakan sama Anda, Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Sabar dulu, sabar. Itu sangat penting, Suma. Itu sangat penting. Kau punya Allah itu, Allahmu itu sudah masuk dalam menjelaskan. Contoh dalam rumus ABC, atau ABC, kali apa begitu ya, sudah dijelaskan. Tapi dia tidak menyelesaikan itu, dia tidak menjawab. Kau dalam Al-Quranmu sudah bikin tula pertama, sudah 2, oke, 3, oke, 4, oke. Tapi selanjutnya tidak ada. Pertanyaan saya, apakah Allahmu lupa atau bagaimana? Silakan kau jelaskan. Itu pertanyaan saya. Iya, jadi gini kawan, gini. Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Jadi dia kemudian tidak menceritakan orang per orang di dalamnya. Al-Quran itu adalah kitab yang berbicara mengenai hukum-hukum. Al-Quran bukan kitab sejarah. Kenapa Allahmu menceritakan semasa lampau? Itu kan sejarah. Iya, betul. Gimana? Betul. Apa yang diceritakan oleh Al-Quran? Sudah, gini. Sudah, Suma, diam teman-teman. Kita dialog, ini tamu. Suma, kau lihat ya, saya agak belajar sedikit. Ini kitabmu. Saya kasih tunjuk kitabmu ya. Kau lihat ini ya. Kau lihat ini. Suma, kau lihat ini kitabmu. Nih, maka kami kirimkan kepada mereka sisa berupa banjir besar, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berupa menjadi darah sebagai buktinya yang jelas terperinci, akan tetapi mereka
dalam menyombongkan diri dan mereka adalah Nah, ini kutuknya sudah ada. Nah, Allahmu sudah menjelaskan. Pertanyaan saya, Suma, Maha Guru, Gurunda, kalau saya Maha Guru. Gurunda, ini Maha Guru bertanya, kenapa Allahmu sudah jelaskan mandek, nggak jelaskan terus? Itu kan sudah ada sejarahnya. Kenapa tidak teruskan? Tolong jelaskan, biar kami clear. Itu kami tanya. Nah, kan tadi saya sudah mengasih tahu tuh. Kan saya sudah jawab tadi kan. Saya kan udah jelaskan tadi kan bahwa Al-Qur'an itu bukan kitab sejarah. Udah meninggal. Dan gitu. Berarti itu lupa lagi syairnya. Bukan kitab Bekal Gambul, makanya nggak ada. Betul itu, gara-gara Warokah meninggal itu. Kita sama-sama semua ketawa yuk. Kita semua ketawa yuk. Ketawa sama yuk. Betul itu, gara-gara Warokah meninggal itu. Gombal Gambul. Sebentar, teman-teman diam ya. Bukan sejarah, tapi isinya ada sejarahnya. Diam dulu, Bu Supiatul. Tapi Qur'annya ada sejarah. Saya mau tanya Bu Supiatul dulu. Bu Supiatul. Bu Supiatul. Bu Sopi. Ya, saya nambahin dikit Pak Bom. Sebentar saya nambahin gini. Sabar. Di Bukhari 6467 ya, ketika Warokah itu meninggal Pak Bom, dia itu ingin bunuh diri Pak Bom, ingin menerjunkan dirinya. Karena wahyu itu nggak turun-turun lagi. Siapa yang mengangkat dia jadi nabi? Kan Makanya nggak komplit ya. Berarti Namus lupa. Namus lupa. Ceritanya nggak komplit berarti gara-gara itu. Iya, silakan puaskan diri Anda dulu, silakan. Iya. Warokah bin Nawfal itu siapa? Silakan. Ya aneh ya. Silakan puaskan diri Anda. Suma, gini loh, saya tuh habis pikir, katanya Quran bukan kitab sejarah, tetapi yang ditulis Quran itu, Ibrahim itu kan masa lalu, itu berbicara historical, itu berbicara sejarah, Musa, Daud, kenapa kalau bukan kitab sejarah menulis sejarah orang lain? Kan aneh. Iya, itu jadi kitab sejarah. Anda bedakan dulu buku sejarah dengan buku yang bercerita tentang hukum-hukum. Bedakan itu dulu. Buku sejarah beda. Di mana? Buku sejarah beda. Nah, itu kalau kitab Anda itu buku sejarah. Kalau Al-Quran bukan buku sejarah. Al-Quran itu adalah hukum-hukum. Beda. Hukum apa? Kalau di kitab Anda memang. Itu kalau hukum apa? Saya mau numpang titip pertanyaan. Kalau itu memang Nah, sekarang kalau Anda mengatakan diri Anda kitab Anda adalah kitab sejarah, kan kemarin saya tanya kepada Bom 2 Tawarik 13:33 tentang sejarah Nabi Ido itu kan tidak ada. Ya kan begitu. Bahkan sejarah Yesus usia 12 sampai 29 tahun kan tidak ada. Silakan Abu Kan gitu ya. Dulu. Ada nggak yang bisa kemudian di antara teman-teman yang bisa bercerita tentang Yesus usia 12 sampai 29. Tidak bisa kan kalian? Bahkan di dalam Matius 1 nomor 11, kalian tidak menemukan nama Yoyakim di sana, kan gitu. Nama Yoyakim dihilangkan di Matius 1 nomor 11. Katanya silsilah. Kan gitu. Cuma memang udah ditulis di Matius 1 nomor 11 tidak ada nama Yoyakim. Kalau kamu ya kan? Kenapa dihilangkan nama Yoyakim di sana? Bukan dihilangkan, bego. Bukan dihilangkan. Lalu apa? Lalu apa? Tunjukkan di mana ditulis? Di mana? Kalau nggak dihilangkan lalu di mana? Loh, apa yang Anda terangkan? Sama Pak. Pertanyaan saya gini, kenapa kitab Anda menghilangkan nama Yoyakim di dalam Matius 1 nomor 11? Apa jawaban Anda? Mau digiring, jangan mau digiring. Gak ada yang dihilangkan. Yoyakim jelas. Ya punya anak siapa? Iya. Itu kan tidak Coba tunjukkan di Matius. Coba Matius 1 nomor 11 saya ingin lihat. Coba saya mau lihat di Matius 1 nomor 11. Tampilkan. Coba tampilkan Matius 1 nomor 11 dulu. Tampilkan. Saya mau lihat ada nggak nama Yoyakim di sana? Tampilkan. Teman-teman jangan mau digiring. Diam.
Entar. Sumar samar. Yang kata, Wes, silakan Wes. Oke. Wes, silakan. Baik, kitab Matius itu kan ditulis pada pasal 1 untuk menunjukkan bahwa silsilah Yesus sebagai raja. Makanya di Matius 1 itu disebutkan bahwa Yesus anak Daud, anak Abraham. Sedangkan di pasal 2-nya itu menunjukkan cerita tentang Raja Herodes dan 3 orang Majus. Jadi Matius ini sangat kental sekali menunjukkan bahwa silsilah Yesus sebagai raja. Nah, kenapa Yoyakim itu dihapus di kitab Matius? Karena Yoyakim itu bukan Raja Yehuda yang diangkat menurut tradisi dan perhitungan Yehuda. Yaitu harus dipilih oleh rakyat dan harus melalui nubuatan Nabi. Di mana ayatnya? Itu ada di 2 Raja-Raja 23 ayat 34. Tolong dibuka Pak Bob. Ya, kita buka. Ya, memang 2 Raja-Raja. Bentar ya. 2 Raja-Raja 23 ya. Iya, 2 Raja-Raja 23 ayat 34. Ini kenapa Yoyakim tidak dianggap sebagai raja? Ya. Sudah? 2 Raja. Belum. Sabar. Sudah? Diam dulu kamu, kamu ini. Kepler. Makan deda, Timothy, makan deda. Kepler, diam dulu, Kepler, diam dulu kamu, Kepler, diam dulu itu. Kamu perbanyak makan deda. Nenekmu kiper, Kepler. Kepler, diam dulu, Kepler. Kamu minta dijelasin, orang jelasin kamu ya. begitu. Yang lain tolong diam ya. Firaun Neko mengangkat Eliakim, anak Yosua, menjadi raja menggantikan Yosua ayahnya dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas di bawahnya, Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. Jadi Yoyakim itu bahkan bukan nama aslinya, bukan nama Yehuda, bukan nama Israel. Itu nama yang diberikan oleh Firaun Neko. Dan tidak ada tradisi Yahudi mengangkat Raja Yehuda dari Firaun atau dari luar Israel. Itu kenapa Yoyakim tidak sangat diperhitungkan. Bahkan namanya bukan Yoyakim, Eliakim. Itu aja. Oke. Itu di boleh saya Tawarik 3 juga ada Pak. Nanti. Sudah. Sabar. Boleh saya? Sudah sama. Kapan saya gilirannya? Sabar, saya bicara dulu. Saya moderator. Zuma, bagaimana kau mau bicara Alkitab? Kau jelaskan dulu Quranmu dulu. Kami tunggu dari tadi. Betul. Kami yang ahli. Jadi takut. Jadi takut. Diam dulu Zuma. Makan deda kau Timothy. Diam dulu, Kepler. Diam dulu kamu, Kepler. Cuma nanti saya tanya kau pernikahan darah Nabi Musa kau tidak tahu lagi. Apa itu pernikahan darah? Coba. Ya kan aku bilang Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Nah seperti kitabmu saya tanya silsilah Yesus. Kayak begini kalian. Tadi kita sudah jelaskan. Sejarah hidup Yesus Anda bisa jelaskan. Diam dulu, Kepler. Diam dulu, Kepler. Kenapa sejarah hidup Yesus bisa kalian jelaskan? Gitu loh. Sudah usia 13 tahun. Kamu contek gitu loh. Yesus 13. Coba sabar. Yang lain Yesus 13 tahun ngapain aja? Siapa yang ribut saya kasih turun nanti ya. Diam. Pak Bombom. Zulkifli turunkan kalau ribut Pak. Gara-gara di Zulkifli Pak. Timothy juga berisik. Bukan begitu brother. Kepler itu yang kamu di sini turunkan kalau dia ngewel Pak. Kasih kesempatan. Dia sudah diam. Suma, kau dengar dulu Suma. Tadi kita sudah menjelaskan dalam 2 Raja-Raja ya, 2 Raja-Raja 23 ayat 34. Kita udah jelaskan. Kau tidak mau menerima. Kalau kau tidak mau menerima ya sudah. Kalau kau tidak mau menerima saya tanya pernikahan darah itu apa? Kau tidak bisa menjawab lagi. Sekarang saya tanya kau jelaskan dari kitab Al-Qurannya. Oke, kita santai aja diskusi. Silakan. Nanti saya Pak ya. Sebentar doang Pak. Silakan. Ya, silakan. Saya sekarang Pak ya. Silakan. Ya. Tantangan untuk Zuma ya. Tolong kamu tunjukkan sejarah nabimu yang di abad ke-6. Bukan tulisan abad ke-8 dari Ibnu Ishaq ya. Saya minta sejarah nabimu yang lahir di abad ke-6. Tulis abad ke-6. Bukan Ibnu Ishaq. Bukan Ibnu Ishaq. Ishaq lahir abad ke-8. Silakan. Ya. Oke. Jadi kita berpindah tema lagi nih ceritanya. Temanya kitab dongeng. Tadi kan udah selesai itu. Belum selesai.
Matius 1 nomor 11 itu belum selesai. Gimana cerita Anda ini? Matius 1 nomor 11 ini satu materi ini aja kalian. Kalau berbicara mengenai sejarah Yesus aja dulu kalian cari usia 13 sampai 19. Ya, lu bahas sejarah Nabi lu. Kalau tunjukin sejarah Nabi lu, makanya fokus dulu. Di abad ke-6 dulu tentang Matius 1 nomor 11. Kenapa namanya lu tulisin. Penggugat. Saya belum bantah loh tentang itu tadi. Saya belum bantah yang tadi tentang sabar. Sudah sabar. Lu punya pengetahuan apa soal Yoyakim? Sudah. Selain dari Google. Sudah sabar ya, teman-teman, sabar santai dulu ya. Kitabnya agama Yahudi bukan kitab. Saya tanya apalagi lu lebih nggak pernah. Di dalam Yahudi saya itu. Pernah ngaku itu kitabku enggak berbeda dengan kalian. Kalian ngaku malu. Tanya Allah, kitabnya orang. Kenapa nabinya diambil? Hah? Lah, Allah pencipta langit dan bumi yang mewahyukan. Loh, kapan diwahyukan ke Muhammad, Ibrahim, Ismail? Tolong tunjukkan kepada saya siapa yang bercerita. Jangan itu Ibrahim sama Nuh. Abad ke-6 sejarah Nabi lu mana? Sejarah Nabi lu abad ke-6 mana? Kitab Gombal Gambul. Kita bahas Yoyakim dulu. Lu belajar lu, tanya kenapa Nabi mau keluar dari gua. Jadi coba Aisyah, saya setuju dengan Pak Yesus keluar dari gua langsung jadi Tuhan loh. Kitabnya bukan kitab sejarah. Muhammad keluar dari gua jadi orang gila. Yesus disimpan di gua, Yusuf Arimatea. Begitu keluar jadi Tuhan. Sadar nggak kalian? Lebih bagus jadi Tuhan daripada jadi orang gila. Oke, sabar. Di dalam Lukas Sabar. gila juga. Diam. Yang nggak ada di dalam Mbak, kitab. diam ya. Mbak Suma tadi sudah menyinggung tentang Yesus kemana umur 12 tahun toh. Sekarang saya tanya, Suma tahu nggak umur orang Yahudi itu umur 12 tahun mereka bikin apa? Silakan Suma. Ini saya tidak sedang berbicara tentang orang Yahudi, berbicara kisah Tuhanmu. Oke. Kisah Tuhanmu. Oke. Boleh saya jawab? Silakan. Sejarah Tuhan loh ini ya. Oke. Suma, sekarang saya tantang kau dalam kitab Daniel ya. Kau akan jelaskan. Kata kau ahli Alkitab. Sejarah Tuhanmu kau ceritakan. Kau usah pakai agama kitabnya orang. Iya. Saya akan jelaskan. Kau kan tanya tentang Yesus kemana kan? Harus kita. Yesus itu ada di Israel perjanjian baru. Ngapain kau ke Daniel, Bom? Ya, kan penulis-penulis sejarah kan ada, Lukas, Markus, kan gitu. Iya, makanya saya jawab. Yesus 12 tahun itu sekolah apa namanya, orang Yahudi sekolah apa namanya? Enggak usah kau tanya, itu ceritakan kisah Yesus ngapain aja. 12 tahun. Apa hubungannya? Diam dulu kamu cuma. Dia namanya bar mitzvah. Ya, bermisbah ya. Terus apa lagi? Terus? Iya, itu sekolah Yahudi. Sebentar. Oke. Terus ternyata Tuhanmu. Sebentar, kau ribut saja. Ya, halo. Mute dulu Pak Bom. Mute dulu. Ya udah. Oke. Ya. Ya, saya cuma sebentar Pak Bom. Ya, silakan. Tolong lu jawab. Ya, jadi kita dengarkan Pak Bom tadi teman-teman, dia katakan Yesus sekolah ya, Yesus sekolah. Naik kelas enggak? Ada. Nanti saya jelaskan. Yesus sekolah. Oke, baru Tuhan lagi sekolah. Oke. Kau tanyakan manusianya toh. Nanti saya jelaskan. Oh begitu. Ada manusianya juga. Ya memang dia jadi manusia itu kan. Yesus kan menjadi manusia. Cuma saya pikir ini kau orang muslim yang paling tolol kau. Kau mau diskusi di Jawa kau potong-potong. Kau ini orang paling bodoh. Kau sudah tidak bisa menjelaskan Nabi Musamu bagaimana. Kau mau kutik-kutik Alkitab. Sekarang saya tanya kau, katanya kau ahli Alkitab ya. Sekarang saya tanya kau, lihat saya kasih malu dia. Teman-teman lihat saya kasih malu dia ya. Katanya ahli Alkitab.
dengar teman-teman. Emosi. Emosi nih ya. Tuhannya sekolah. Kok jadi kayak gitu? Kita bahas tentang Matius 1 nomor 11. Tuhan kau sekolah tadi kau bilang. Mana usianya? Sekolah daripada jadi orang gila. Tuhan Yesus menjadi manusia, sekolah bertambah besar hikmatnya. Itu nggak memalukan. Yang memalukan itu Nabi lu. Lahir 4 tahun setelah bapaknya mati. Sampai sekarang aja nggak ketahuan bapaknya siapa. Nabi lu. Iya benar. Ada hadisnya nggak itu? Waduh, ada. Oke, tunjukkan dong. Ayo, share screen lo. Saya ingin tahu. Cari tahu sendiri kamu. Kamu kita. Oh, cari tahu sendiri. Oh, cari tahu sendiri. Kamu sendiri. Oh, cari tahu sendiri. Oh, diam. Teman-teman, oke, kembali ke Tuhan sekolah. Ayo. Suma, oke. Suma kau tolong jelaskan sama saya ini apa maksudnya ya, supaya kau jelaskan. 70 kali 7 masa telah ditetapkan bangsamu atas kotamu yang kudus. Kau jelaskan 70 kali 7. Apa hubungannya? Kita sedang berbicara Matius 1 nomor 11. Hubungannya tentang Yesus. Kenapa 12 tahun dia kemana? 12 tahun kemana itu jawabannya. Sedang kau jelaskan 70. Oh iya. Oh, saya nggak bisa jelaskan. Coba kamu jelaskan. Udahlah, ilmumu di bawah. Ya coba kau jelaskan. Ini kitabnya orang Yahudi, Daniel. Coba. Coba. Iya, pingin tahu. Silakan. Malu nih, kasihan lu. Ya, silakan. 7 kali 70 apa? Coba kau jelas 70 kali 7 apa artinya? Oh, jadi 70 tahun Yesus belajar gitu. Belajar. Sekolah bayar, jangan cuma. Oh, sekolah yang bayarin Yesus sekolah siapa? Udah. Jadi mau lo masuk WAFM aja. Sudah ya, Pak Bom anggap Suma ini botol, nggak ada ilmu. Biar udah teman-teman yang dialog ya, saya udah angkat tangan. Capek nanti darah tinggi. Keluarkan aja. Buang Pak. Buang ke sampah itu. Gua supiatol aja dengan ini Suma. Sudah saya biasa. Gak usah Pak, buang aja itu. Buang ke sampah aja itu Pak. Buang aja Pak. Bapak buang aja Pak. Buang dari rumah. Kemana usia 13 tahun sampai 29 tahun. Bawa kitab Daniel. Cuma kalau goblok tuh belajar ya. Kalau pintar tuh belajar. Jangan masuk di aku mau bicara dong. Teman-teman diam ya. Ini giliran ini gilirannya Ibu Sofiatul dengan sang penggugat ya, biarkan mereka bertanya tentang kitabnya karena untuk Alkitab Suma nol besar. Silakan Bu Sofiatul, silakan. Bu Sofi, gas. Aku mau bicara ya. Tuhan Yesus sekolah itu tidak memalukan, Zuma itu tandanya dia pinter, makanya dia disebut rabi atau guru. Yang memalukan tuh nabimu, kagak bisa baca, kagak bisa tulis, alias goblok. Tidak pandai baca, nggak pandai tulis. Kalau seorang rabi mengajar, apalagi seorang nabi, itu harus belajar kitab-kitab, bukan umi. Ya. Oh, ya. Dikatakan Tuhan Yesus itu sebagai guru rabi. Dia tahu kitab-kitab. Oh, jadi dia sekolah dulu baru menjadi rabi. Nabimu itu nggak sekolah alias goblok. Diam dulu, Kapler. Diam dulu, Kapler. Sepakat bahwa Tuhannya orang Kristen itu sekolah. Sepakat kita ya? Begini, saya tambah dulu. Begini. Dan bumi beda dengan begini. Apa Suma? Kau baca dalam kitab Bilangan 4 ayat 35, di situ orang yang bisa masuk di dalam bait Allah minimal umur 30 tahun. Minimal umur 30 tahun. Dalam Bilangan 4 ayat 35. Jadi di situ, kau dengar dulu. Ya, dalam Matius 21, di situ Yesus mengajar dalam bait Allah. Orang Yahudi tidak akan kurang ajar ini. Kau diam dulu. Kau dengar dulu ya. Peraturan orang Yahudi menjadi seorang guru, dia harus, karena Yesus kan adalah Tuhan, dialah sang firman, dia harus memberikan firman, dia harus mengajar firmannya di dalam bait Allah, dia harus menyampaikan, karena dia adalah guru dan Tuhan. Dia berkata dalam Yohanes 13 ya, Yohanes 13 ayat 13 dia berkata, akulah guru dan Tuhan. Kamu benar, akulah guru dan Tuhan. Makanya begini, Yesus dalam Matius 21 ayat 23, Yesus masuk dalam bait Allah. Dia mengajar kepada orang-orang Israel karena mereka sudah izinkan Yesus karena Yesus sekolah. Aturan orang Yahudi supaya harus bisa sekolah,
Yesus sunat, mengikuti aturan adat istiadatnya. Yesus sekolah, ikut aturan adat istiadat orang Yahudi. Karena makanya dalam bilangan bilangan 4 ayat 35, di situ Yesus sekolah, ya, dan umur 30 tahun, disitulah Yesus bisa memberitakan firman-Nya dan dia bisa mengajar dalam bait Allah. Oke, semua, kau paham? Silakan Bu Sofiatol. Jadi semua nabi itu harus ngerti kitab-kitab. Harus masuk ke bait suci, baca Alkitab, baca Tanak. Makanya Yesus diberi gulungan kitab Yesaya 61. Dia langsung tahu. Ya udah, kesimpulannya Yesus sekolah, udah. Bukan ya begini, kan cuma gitu. bukan masuk gua. Nah, Lukas sekolah sekolah nggak? Lukas sekolah nggak? Ada nggak cerita coba kali itu? Lukas sekolah. Tidak ada yang goblok. Dia sekolah juga. Di mana Lukas sekolah? Di mana dia sekolah? Lukas itu dokter. Cuman nggak ditulis semua. Tertulis di mana dia? Sekelas nggak? Satu kelas nggak dengan Yesus? Ada dalam buku sejarah, ada. Nabi lu sekolah nggak? Satu kelas nggak dengan Yesus? Beda. Nabi lu sekolah nggak? Kan Yesus dengan Lukas ini kan beda tuh, beda ini. Enggak terlalu jauh umurnya. Nabi lu sekolah nggak? Cuma ini nggak tahu dialog ya, rupanya teman-teman ya. Penggugat. Kalian punya Zuma ini, kalian anggap kalian gurunda, malu, bodoh. Pak servis otak, feedback. Teman-teman minta maaf ya, saya kira gurunda ini hebat, nggak ada ilmunya. Al-Quran dia nggak bisa jelaskan, Alkitab nggak tahu apa-apa. Bodoh ya. Bisanya menghujat dia. Bikin malu. Hari ini kita kasih telanjang dia, malu, nggak tahu apa-apa. Kita tanya tentang Quran, dia nggak mau. Dan sang penggugat yang jelas dia nggak bisa. Kok jadi curhat kalian? Kan kalian sendiri yang mengatakan Yesus sekolah, ya kan? Nah, saya tanya, penulis kitab Anda yang setebal itu sekolah juga enggak? Karena tulisannya begitu tebal. Sekolah. Satu kelas nggak dengan Yesus? Lihat pertanyaannya kan goblok. Katanya tadi sekolah. Ya sekarang lu tunjukin sejarah Nabi kan lu, gitu. Ya, yang sebelum Ibnu Ishak. Nabinya itu belajar Quratul Uyun, Pak Penggugat. Biar dia jawab dulu. Tunjukin sejarah Nabi lu sebelum sejarahnya Sirah Nabawiyah Ibnu Ishak. Ya, jadi yang namanya sejarah itu yang menuliskan itu adalah sejarawan, kan gitu. Ya ada nggak? Ya kan? Ada ya, sejarawan yang menulis. Ada banyak Sirah Nabawiyah itu bukan tulisan beliau. Yang lain diam. Yang lain kan bukan tulisan beliau. Siapa sejarawan yang menulis sejarah yang Nabi dikatakan sejarah itu dituliskan oleh orang yang datang setelahnya, itu namanya sejarah. 200 tahun cuy. Kan dilakukan penyelidikan diadakan sehingga diceritakan. Di-mute dong, Emosi. Coba mana sejarahnya siapa? Emosi nih. Yang namanya sejarah. Enggak. Islam itu kan bersanad. Dalam Islam itu kan ada ilmu sanad namanya. Siapa? Jadi banyak ngomongnya siapa? Terus kemudian cerita tentang sanadnya itu kan udah diceritakan para sahabatnya yang bertemu dengan Rasulullah, kemudian bertemu dengan. Dapat sejarah dari siapa? Ibnu Ishaq bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, terimalah pembelajaran itu dari Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az dan seterusnya. Kan kita ada sanad, bos. Kita kan ada mata rantai penyampaian. Gitu kan? Ada mata rantai penyampaian. Beda dengan kalian. Kan gitu. Jadi hadis itu cerita sejarah itu. Mana referensinya? Bentar, sama gugat. Gue tunggu lu di WA FM ya, Zuma ya. Oke, gitu aja deh pesan gue ya. Ya, mana referensinya lu keluarin? Situ. Emang kalau di sana lu keluarin sejarah Nabi lu sebelum Ibnu Ishak, ya. Kasih referensinya gua mana? Lu bilang ada sana toh? Tunjukin dah siapa? Mana referensi lu? Sufiatul Kabur. Nah, jadi gini, teman. Jadi gini. Berbicara apapun terkait dengan diri Rasulullah Muhammad SAW itu disebutkan dengan materi sanad hadits. Oke? Jadi hadits itu ada yang mutawatir, ada yang ahad. Hadis 200 tahun setelah Muhammad mati, gimana ada yang percaya? Siapa yang validasi hadis? Cuma
Siapa yang validasi hadis? Dengarkan. Siapa yang validasi hadis? Cuma biar sama saya. Cuma biar sama saya. Jadi hadis itu, hadis itu adalah ada terbagi dua. Validasi hadis. Hadis Jadi, itu 200 tahun setelah Muhammad mati baru ada. Siapa yang validasi? Ada yang namanya mutawatir. Kalau hadisnya hadis mutawatir, ada itu gombal. Jadi kalau hadisnya dikatakan mutawatir, berarti seluruhnya itu sahih tanpa ada keraguan. Itu mutawatir. Namanya ilmu. Namanya ilmu sanad. Oke, kemudian ada yang dikatakan hadis selesai sudah selesai. Itu Muhammad sudah mati 200 tahun kemudian baru muncul hadis. Nanti Pak Kinafis bentar. Mana data sejarah lu? Ya, hadits kami itu fakta sejarah. Ada hadits mutawatir, ada hadits ahad. Hadits ahad itu ada sahih, ada dhaif. Ada yang kemudian dhaif biasa, ada kemudian dhaif jiddan, ada kemudian yang maudhu itu palsu. Oke. Nah, untuk membedakan antara sahih dan dhaif ya, atau hadis ahad, maka harus ada pemeriksaan gitu ya. Makanya ada yang disebut ilmu ulumul hadis gitu loh. Datanya jangan pakai tongor. Datanya mana? Bicara pakai data. Bawa data, jangan bawa keluarin tongor. Data lu, sejarah Nabi lu sebelum Ibnu Ishaq. Pakai data, jangan pakai tongor. Gua nggak butuh. Gua butuh data sejarah lu. Data lu mana? Data tunjukin. Jadi gini, kalau berbicara mengenai hadis, tunjukin data, nggak usah. Tunjukin data. Jadi kalau berbicara mengenai hadis, tunjukin data. Jangan bilang hadis. Kita tahu hadis semua, kita lebih tahu dari itu hadis. Tunjukin datanya. Makin David, saya ngomong dulu bentar boleh Pak? Ya, silakan. Jangan sekarang kalian, santai. Data sejarah Nabi lu yang abad ke-6 mana? Sofiatul kan udah lari kan Sofiatul itu kan, ya kan? Bukan lari, dia tunggu lu di EWFM. Makanya buruan. Data sejarah Nabi lu. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW data sejarah Nabi lu abad ke-6, namanya apa? Menerima wahyu, data abad ke-6, namanya apa? Sirah Nabawiyah kan bisa kamu bacakan gitu ya. Nah, Sirah Nabawiyah itu tidak dituliskan oleh para sahabat. Siapa yang nulis? Adalah ulama hadits, mereka semua adalah orang-orang yang kemudian memiliki kredibel terhadap pemberitaan. Oke. Nah, ketika berbicara mengenai Sirah Nabawiyah, loh, kok Sirah Nabawiyah abad ke-6? Kok bisa? Nabi lu lahir abad ke-6 kan? Iya, betul. Iya, terus, mana sejarahnya? Di sirahnya itu yang abad Rasulullah Muhammad SAW itu melarang sahabatnya menulis selain daripada Al-Quran pada masanya. Lah, kalau begitu sirah Ibnu Ishaq dari siapa? Ya, itulah yang dikatakan tanda sanad. Menerima dari sahabat, sahabat menerima dari Rasulullah, kemudian sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in sampai kepada tabi'in, sampai seterusnya. Nah, itulah makanya dikatakan ada hadis mutawatir, ada dikatakan hadis ahad, ada yang dikatakan bahwasanya sahih itu terbagi dua. Ahad itu terbagi dua, ada sahih, ada dhaif. Kan gitu. Lah kan kamu bertanya. Kamu kan bertanya. Iya, gua bertanya. Jadi hadis itu dituliskan berdasarkan penyelidikan. Penyelidikan itu kemudian disebut sebagai sanad. Sanad itu mata rantai penyampaian. Mana data sejarahnya? Kalau ngoceh doang bisa. Baca aja Sirah Nabawiyah. Baca Sirah Nabawiyah. Gua minta lebih tua, abad ke-6. Lu ngerti nggak dari tadi gua ngomong abad ke-6? Mana ada kemudian orang menulis hadis di abad ke-6? Bisa dapat sejarah dari mana? Ya, dari para sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in itu sampai ke bawah, sampai Nabi lahir tanggal 12 dia dapat dari siapa? Makanya mereka itu disebut sebagai ulama hadits karena mereka itu mengkaji tentang siapa sanadnya, bagaimana fiqhnya, bagaimana saduknya, apakah kemudian itu dhaif atau dia tasab dan seterusnya. Apakah pemberita ini ada penyakit yang kemudian disebut
penulis-penulis apa penyampai-penyampai ini ada menderita illah atau penyakit, itu nggak bisa diterima pemberitaannya. Ya, mana data Gitu loh. dari tadi bukan modal ngoceh. Ya baca aja, baca kitab hadis. Siapa nama Kan sahabatnya gitu. Nabi yang masih hidup Masuk Pak abad Lobo. ke-6? Loh, Yang masih lucu. hidup abad ke-8 semua sahabat Rasulullah itu adalah penyampai daripada pemberitaan tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana Oke? datanya? Nah, Data. sekarang saya tanya, Data. Lukas menerima pemberitaan tentang Yesus dari mana? Coba. Oi, data, oi. Kan saya sudah, kan saya sudah. Sudah kan saya? Lu model ngoceh, mana Ya data kan? dari ngoceh doang. Kan sudah. Data. Kan sudah. Mana sejarah abad Nah, ke-6 sekarang mana? sekarang Lukas itu menerima pemberitaan tentang Yesus dari mana? Lu ngerti nggak Ayo. sejarah abad ke-mana? Tunggu. Halo saya dong. tanya balik. Ayo Saya lah. tanya balik. Gua Ibnu Ishaq. Ayo Lu lah. ada sanad. Berarti ada Penggugat. sumbernya. Ayolah. Sumbernya mana? Sejarahnya sumber Ayolah. sejarahnya mana? Sumber Saya sejarah Ibnu tanya. Ishaq itu mana? Saya tanya si Juma, sapi betina sekolah di mana? Biarin- Sapi biarin Pak betina David, sekolah biarin. di mana? Biar Coba biar dia jawab dulu. Dia kan Nggak, tanya ini saya Lukas lagi sekolah ngejar, di saya mana? mau Dia pergi tanya nih. Lukas sekolah di mana? Saya tanya sapi betina, ya sekolah di mana? Sapi betina sekolah di mana? Coba jawab saya. Ya, Ya udah, lu nggak sapi bisa kasih betina ya. sekolah di mana? Berarti lu Surat nggak bisa jin Saya nggak sekolah perlu- di mana? data sejarah Nabi lu Saya ya. nggak perlu Jin jawab sekolah di mana? pertanyaan kayak gitu. Tentang Cuma sanad, jin sekolah di mana? sanad hadis dari tadi Jin muter-muter sekolah di situ. mana? Sapi betina Udah sekolah di mana? Udah mulai kerasukan Tempat kalian tinggi ini. sekolah di mana? Udah Besi mulai sekolah di panik. mana? Lu tuh bahan Besi Udah mulai sekolah di panik. mana? Kuda Teman-teman, perang Udah mulai panik. kencang sekolah di mana? Kuda Bentar ya, perang yang teman-teman. berkali kencang Sebentar sekolah di ya, mana? Pak Lobo. Coba. Tadi kan ditanya Lukas sekolah di mana? Kita sudah jelaskan tadi. Lukas saya itu, tanya balik. dengar ya. Saya Dalam tanya Lukas 10 ayat 1, Lukas adalah murid Yesus juga. Dari ke-70 murid Yesus. Murid Yesus itu Ya. ada berapa? Ada 12, ada Biar dia 70, ada 120. Kita udah jawab ya supaya Ya. teman-teman Kristen tahu ya. Inilah Ya. Pak Bom Bom. Sekarang Nah, Suma saya sekarang tanya. giliran saya. Suma Pak Lobo tanya. Surat Al-Baqarah itu kan Sapi surat sapi betina, betina. Sapi sekolah di betina mana? sekolah di mana? Nah. Ayo Suma kau jelaskan. Ya. Wanita sekolah di mana? Hidangan sekolah di mana? Binatang Apa-apa? ternak sekolah di mana? Harta rampasan sekolah di mana? Lebah sekolah di mana? Semut sekolah di mana? Laba-laba sekolah di mana? Perhiasan sekolah di mana? Sebentar, Pak Dhani, sebentar, Bukit-bukit Pak Dhani. pasir sekolah di mana? Kamar-kamar sekolah di mana? Bintang sekolah di mana? Besi sekolah di mana? Jin sekolah di mana? Bermuka masam sekolah di mana? Kuda perang yang berlari kencang sekolah di mana? Pengumpat sekolah di mana? Gajah sekolah di mana? Gelora api sekolah di mana? Jawab saya. Pakai data. Udah. lu. Sudah. Sudah. Lu sama saya sekarang. Oke. Ya, lu sama saya sekarang. Oke. Oke, Ya. baik, Bos. Jawab. Baik, Bos. Pakai data, Oke, jangan Bos. pakai congor. Pakai data, jangan pakai congor. Datanya lu mana? Baik, Bos. Santai, santai, jangan emosi apa. Santai aja. Kita dialog santai nih. Silakan. Mumpung kita ndak di-kick di sini ya. Enggak, Relax, saya relax, orangnya santai. tegas. Iya, iya. Oke, oke, Ya. oke. Ya, jadi Yes, nggak usah pakai siap. acara kesurupan kan gitu ya. Santai aja. Jadi gini, Al-Qur'anul Karim enggak. itu. Saya ini tanya lu sapi Yuk. betina sekolah di mana? Ya, sekolahnya di mana? Ya ini saya jelasin dulu, Jawab dulu saya supaya dulu, kamu jangan itu pakai bisa. Al-Quran. Saya Ya. jelasin Sapi supaya betina kamu itu sekolahnya bisa di mana? sehat. Satu-satu saya tanya lu, jawab saya semua. Sebentar, Ya. sebentar, sebentar, Pak Lobo, Ya. sebentar, Pak Lobo. Ya, Silakan. semua sabar. Sebentar ya, dengar ya. Begini ya, teman-teman yang bisa menilai ya. Dari tadi saya sudah berdialog sama Suma sudah kalah telat, 3-0 ya. Saya udah jawab dia Suma kalah telat ya. Suma minta maaf. Jadi Rudy Yohanes, Pak Bom tidak pernah cuci tangan, Pak Bom tidak pernah takut. Suruh yang dibawa-bawa dialog. Tadi Pak Bom sudah dialog sama Suma. Rupanya Suma ini gak ada ilmu. Jadi mungkin saya tidak layak ya berdialog sama Suma karena Suma ini gak ada ilmu. Tadi saya udah tanya, dia nggak bisa jawab semua ya. Dia Bukan tanya karena sama nggak saya, ada saya ilmu udah Pak jawab. Bom Bom. Bukan karena nggak ada ilmu. Kepler Pak. Jadi, Kepler. jadi Rudy Yohanes, sebentar. Pak Dhani sabar. Rudy Yohanes tidak usah kasih saya pertemuan dengan Suma, percuma. Dia tidak ada ilmu. Ditanya, dia bilang Lukas sekolah di mana? Saya sudah jelaskan tentang Yesus, sudah jelaskan secara Alkitabiah. Yoyakim juga sudah jelaskan. Tapi Suma ini memang kelihatan dia tidak mau dialog.
Rupanya dia nggak ngerti Al-Qurannya aja, dia nggak bisa jawab. Jadi dia bilang, Lukas sekolah di mana? Saya bisa tunjukkan, tadi saya sudah tunjukkan ayat-ayatnya. Tapi sekarang ini kita tanya, Sapi betina sekolah di mana? Dia nggak bisa jawab. Jadi silakan Pak Lobo. Saya udah nyerah ya, saya nyerah bukan karena apa, karena Zuma itu gurunda, saya ini masternya. Sudah, gurunda nggak bisa ketemu master. Jadi udah kalah ya, nggak bisa. Kita sekarang Lobo aja, Mbak. Lobo, silakan. Ya, itulah tadi teman-teman cara Pak Bom Bom menghibur diri. Udah jawab aja. Cara Bom Bom menghibur diri. Matius 1 nomor 11, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Matius 1 nomor 11. Lihat ya, dia tidak bisa lawan Pak Bom Bom. Teman-teman tahu lah Pak Bom Bom siapa kan? Saya tanya dia saja, kalau dia bilang dia hebat, saya mau tanya dulu Suma. Suma, kau jawab lagi satu Suma. Pernikahan darah itu apa Suma? Pernikahan darah. Ya, coba kita lihat teman-teman ya. Jadi Bom Bom ini mencoba menutupi kelemahannya dengan bertanya. Ya, kenapa? Karena memang dia tidak tahu. Pak Bom Bom, jangan kepancing dia, Saya lagi bertanya dia. Oke, sekarang semua udah ya teman-teman lihat ya. Katanya gurunda yang ahli Alkitab tidak tahu pernikahan darahnya kecil-kecil pertanyaannya nggak tahu. Udah, dia nggak tahu apa. Udah aku nggak. Pak Bom Bom, Zuma itu nggak tahu apa-apa, hanya bisa menghujat doang. Terbukti memang Pak Bom Bom kelasnya di atas ya. Makanya Rudi Yohanes bilang Pak Bom Bom itu memang di atas. Ya dia tanya di bawah, memang nggak ada bisa lawan Pak Bom Bom. Zuma, kecil-kecil di bawah dia. Ya sudah langsung Pak Lobo aja dah. Ya kalau Anda ingin bertanya tentang pernikahan darah yang Anda maksud itu, baca aja Keluaran 4, di situ lengkap Bom Bom ya. Iya, apa artinya? Apa artinya dalam bahasa Ibrani? Sudah. Saya uji kamu tentang Matius ya. Matius 1 jangan kasih saya sama dia dulu. Dia itu lagi belaga lari sana lari sini. Dia tidak bisa menjawab yang saya tanya. Sapi betina sekolahnya di mana? Tolong buktikan ayat-ayatnya ke saya. Biar saya dapat pencerahan. Silakan Zulkifli Gurinda. Ayo, come on. Emosi nih setelah menemukan Yesus sekolah. Come on. Jangan lari kemana-mana. Teman-teman tenang. Dia lari kemana-mana. Tuhan sekolah nih. Oh ya. Oke, saya jawab ya. Oke. Jawab. Emosi nih. Jawab. Jadi gini. Al-Quran itu ketika diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana diwahyunya? Di mana diwahyukannya? Di mana? Lalu kemudian ketika Al-Quran itu diwahyukan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwahyukan kepada Rasulullah kemudian menyampaikan hal itu kepada para sahabat-sahabatnya. Juma, bagaimana Juma orang bodoh bisa menghafal Juma? Saya tes kamu saja, kamu pasti nggak bisa ini. Bisa kamu hafal? Bisa? Kenapa kayak bisa? Kenapa kalian kayak panik? Ya. Kenapa? Ada apa ini? Ada apa? Kamu kan bilang karena Tuhan mau sekolah ya? Bukan. Karena Tuhan mau sekolah ya? Tenang, saya bisa jawab. Saya bisa jawab. Jangan lari ke situ. Jangan lari ke situ. Jangan lari ke situ. Saya mau menerangkan pertanyaanmu. Kenapa kamu ngomong terus? Sekarang saya tanya. Kamu lagi haid. Kamu lagi haid. Kamu yang lagi haid. Jadi apa Dan? Ya, kamu yang lagi haid. Saya sudah menjelaskan kepancing. Sekarang jawab saya. Saya lagi membahas pertanyaanmu. Sapi betina sekolah di mana? Jangan bawa Quran wahyu saya ke penting itu. Itu saya buang ke laut. Jawab saya. Memang pernah sapi itu sekolah. Sapi betina sekolahnya di mana? Saya tanya kamu. Emang pernah penulis Al-Quran ini sekolah? Nah, pernah diceritakan kamu. Kenapa ada tulisannya?
Saya kan mengatakan Al-Quran itu wahyu. Kalau Al-Quran itu wahyu. Nah, sekarang kitab kamu itu ternyata dituliskan karena penulisnya sekolah. Wahyu sapi betina. Wahyu sapi betina. Wahyu sapi betina. Allah berkata dalam inilah wahyu sapi betina, begitu. Begitu dia berkata. Allah SWT bilang inilah wahyu sapi betina, begitu. Inilah keluarga, inilah hidangan, begitu. Jawab pakai data, jangan congor, jangan lari ke sana ke sini. Saya tidak terpancing dengan permainan Anda. Jawab Yang saya ini. membedakan siapa? Yang Dani membedakan turun. siapa? Yang Dani turun. Dani turun. Dani turun. Dani turun. Dani turun. Ya. Ayo jelasin. Pak Bombom. Kalau dia nggak bisa, berarti Pak Bombom dia sama saya selesai 1-0. Selesai. Silakan yang lain lanjut. Sudah 1-0. Tapi betina sekolah di Sanawiyah. Sekolah di madrasah. Dia sudah selesai. Dia sudah selesai sama saya. Ternyata Gurunda nggak ada apa-apanya. Jadi girinda dia. Saya serahkan kepada teman-teman yang lain. Sudah selesai dia sama saya. Ilmunya. Nabinya aja buta huruf. Bagaimana yang diwahyukan? Nabiku buta huruf, tapi kitab yang dibawa meluluhlantahkan kitabmu. Oke? Tidak ada. Buta huruf, tapi kitabmu hancur dibuatnya. Sekarang saya tanya kamu. Kitab yang Anda ambil. Saya tanya kamu yang kedua. Perjanjian lama dicampur perjanjian baru. Tenang. Melawan Al-Quran tidak mampu gitu. Tenang, saya tanya kamu sekarang. Saya tanya kamu sekarang. Yang tadi sapi betina kamu sudah kalah, sudah tidak bisa jawab. Sekarang saya tanya kamu, penciptaan langit dan bumi, ya, ada kapal lewat, bagaimana ceritanya? Coba cerita. Silakan. Namus yang bawa, Namus. Penciptaan langit dan bumi, ada kapal lewat, coba ceritain. Jawab dengan ayat. Penciptaan langit dan bumi, ada kapal lewat, terus nabrak tiang langit, gitu. Nah, tiang langit bergoyang-goyang, ditabrak. Jelasin dulu. Ada siang dan malam, matahari belum diciptakan. Oh, gampang. Itu jelasinnya paling mudah buat saya. Pak Bombom, Matahari ini belum diciptakan, kemudian jelas. ada siang dan malam. Suma, saya kasih tahu kamu. Penciptaan pertama. Bom, tidak usah kecilin suara saya, Bom. Dengar. Kamu kayak Rudi, Bom. Ngapain kok kecilin suara saya, Bom? Pak Bom, orang ini kayaknya nggak bisa diskusi, Pak Bom. Kan orang bisa gila diskusi. dia. Ini memang orangnya nggak bisa diskusi. Sudah selesai dia, Pak Bom. Boleh bertanya nih. Teman-teman, sedikit lagi kita sudahi ya. Rupanya Suma ini nggak perlu kita diskusi ya. Kampungan, Pak Bom. Biar aja. Kampungan. Sebentar. Saran saya teman-teman Kristen, kalian tidak usah diskusi sama Suma di channelnya, ya. Kalian orang Kristen, kalau kalian memang sudah hebat diskusi sama Suma, biarlah kalian diskusi berdebat sama saya. Saran saya, kalian berdebat cari apa di sana? Kalian membela Injil. Untuk apa kalian membela Injil berhadapan dengan Suma? Suma, nanti kau kasih tahu sama orang Kristen yang berdebat sama saya, kalian bilang Pak Bomom yang lawan nantang mereka ya. Karena mereka itu berdebat sama kau itu, mereka jadi tambah bodoh. Karena kau bodoh. Ya. Guru bodoh menjadi bodoh. Minta maaf ya. Saya minta maaf sama orang Kristen. Gak usah kalian berdebat sama Suma. Saya ini aja kepala saya sudah sakit ini. Saya sudah sakit. Kayaknya saya tensinya tinggi. Gak perlu mempertanyakan Alkitab sama dia, Pak Bombom. Iya, kalian ini saya heran. Kalian senang sama Suma. Kalian masuk di sana dia lebih senang. Ini orang cuma congornya mulutnya yang besar. Gak ada ilmu. Gak ada ilmu. Al-Qurannya aja sama aditnya. Jadi gini Pak Bombom. Mesti ikutin narasinya Suma. Pak Bombom, sekarang gini Pak Bombom. Lebih bagus Pak Dani lebih ada ilmu Pak Dani, Anas. Ilmunya tinggi, ilmu keagamannya. Suma nggak ada. Ditanya Al-Quran, tanya jawab Alkitab. Nggak ada ilmunya. Bingung aku. Nggak ada. Pak Bombom. Lebih bagus Pak Dani.
Jadi gini Pak Bom, kita sudah tahu kualitasnya dia seperti apa. Buat saya gitu udah selesai. ya. Matius Ya, sebentar. Sebentar dulu. Anda diam dulu sebentar. Turunin dulu dia Pak Bom, biar saya jelasin. Jadi gini, kualitas dia kita sudah tahu. Dia ini adalah penghujat. Giliran dia tanya Lukas, Matius, Lukas, Yohanes sekolah di mana, Pak Bom sudah kasih ayatnya. Itulah orang Yahudi sangat cerdas dan pintar. Ya. Giliran kita tanya dia sapi betina sekolah di mana, dia lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, lalu framing sana, framing sini. Kemudian dia tanya lagi tadi, Kejadian 1 ayat 3. Belum ada, tenang dulu kamu, tenang, jangan tergoncang. Ya, dia tanya begini tadi. Kenapa Tuhan belum menciptakan matahari, kok sudah ada terang terlebih dahulu? Inilah kitab kita. Karena belum lulus sekolah. Kan di situ belum sekolah dia, makanya salah. Dengar. Ini kan dia sekolahnya nanti di abad turunin dulu, Pak Bom. Turunin dulu. Ini yang saya bilang. Dengar ya. Kalian yang orang-orang Kristen, saya minta maaf sama kalian. Orang-orang Kristen yang masuk di Zuma punya channel, otomatis kalian membawa kalian malu sendiri. Minta maaf. Kalau memang kalian punya ilmu, mari sudah. Kalian berdialog, ajar saya. Enggak ada saya ilmunya ini mau lihat mereka, kalian, dengar ya. Kalian yang berdialog, saya tidak peduli dengan kalian. Kalian berdialog dengan Suma, bikin malu. Suma sudah bodoh, kalian masuk lebih bodoh lagi dikasih malu. Lebih tolol saya lagi. juga heran kalian orang-orang Kristen ini. Kalau memang kalian hebat, coba kalian ikuti itu yang debat-debat kayak Rudy Yohanes, itu bagus. Bauti Watimena. Kalian ini masuk sembarang-sembarang bawa nama Kristen. Kalian dikasih malu sama Zuma. Saya baru tahu nih Zuma ini orangnya nih. Dialognya aneh sekali. Ditanya kembali nggak tahu apa-apa. Betul. Hancur dia hari ini. Hari ini kalian punya guru udah hancur. Saya cuma tanya satu. Al-Quran itu tolong jelaskan. Justru saya ngajar dia dalam Al-Quran 7 ayat 133 tentang Nabi Musa mengeluarkan dari bangsa Israel dari Mesir. Ada tulah sampai tulah keempat. Saya lebih tahu daripada dia. Coba. Sekarang dia nggak bisa jawab. Malu kan? Dia sudah melantik Olo SWT menjadi Nabi menjadi Muhammad menjadi lebih Olo baik SWT. kita. Jadi begini, memang lebih bagus Mbak Yuni ya. Mbak Yuni bilang Zuma baby. Kita putar videonya Mbak Yuni ya. Makanya Zuma dia masuk. Kita nonton ya. Ya, Pak Lobo ya, kita nonton ya. Kita nonton Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terbuka ini ya tantangan untuk baby. Dengar. Kalau Anda mau kita berdialog. Saya tanya Anda beberapa, mungkin 2 jam atau 10 pertanyaan. Kalau Anda bisa sanggup menjawab dengan data yang lengkap. Ingat ya, data yang lengkap. Data dan fakta. Bukan asal mulut koar-koar aja. Oke, saya tantang Anda. Oke, mungkin 2 jam atau beberapa pertanyaan lah. Kalau Anda bisa jawab. Saya janji, pegang kata-kata saya. Saya akan tinggalkan FIC, saya akan tinggalkan WFM, dan saya tinggalkan FIC official di TikTok. Itu pun kalau ada berani ya. Kalau nggak berani nggak usah lah. Sembunyi aja di bawah kolong tempat tidur ya. Itu tuh. Dibilang sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Hati-hati. Tuh, Yuni bilang Zuma turun di bawah tempat tidur. Saya selama ini nggak pernah makan duit dari YouTube lah. Saya masih bisa cari duit sendiri. Kalau ngomong itu pikir-pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuni, ibu-ibu dasteran. Cuma ingin bilang aja gitu tentang Yesaya 95 ini. Video ini teruntuk Baby Juma ya. Baby Juma, siapa-siapa yang kenal Baby Juma kan? Yesaya 95, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk saya dinaikkan lagi lambang pemerintah di bahunya, dan namanya disebut orang-orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia bilang apa tahu? Ini nubuatan untuk Nabi Muhammad, dia bilang gitu. Dengar tuh Zuma. Baby Juma. Kalau saya salah, oke lah. Iya, saya dengar. Saya maju, Ibu Yuni. Tapi Anda
Karena kalian kan sudah nggak sanggup lawan saya. Gurunda yang dianggap gurunda melakukan satu kesalahan Karena kalian tidak ada yang bisa menyesatkan berapa ribu orang. Ya, Anda bawa yang Anda pertanggungjawabkan ini. Anda mau, saya bukan pintar juga soal agama, tapi terserah Anda. Anda mau mempertanggungjawabkan di dunia atau Anda mau mempertanggungjawabkan di akhirat? Dan Pintar, untuk teman-teman juga Yuni yang pintar-pintar itu di JCC atau di mana itu. Ketika Bang Juma mengatakan, Baby Juma mengatakan seperti itu, kenapa Anda diam aja? Heran saya. Inilah mak-mak dasteran yang katanya di TikTok itu apa? Ngumpulin fulus, koin. Iya. Yang harus belajar di pengajian. Yuni sini Juma Pak ini Bombom penyembah baptis dua ya, Yuni. Tuhan, Pak Bombom. Udah ada ayatnya di Al-Quran. Kasihan ya. Penyembah dua Tuhan dia. Yuni, Pak Bombom Ana baptis yuk. 51 itu. Yuni, Pak Bombom baptis yuk. Kasihannya semua tahu ya, kasihan Yuni ini. Aduh, Pak King David masih ada ya, Pak King David? Pak Timothy masih ada? Ya, saya mau jelasin ini, Pak Jadi, Bombom. teman-teman, kalian lihat ya, selama ini Rudy Yohanes dengan Uti Watimena selalu menang berdebat lawan Zuma. Karena memang Rudy Yohanes bilang itu keledai liar. Memang Zuma ini keledai liar. Ya. Mulutnya tiga, Jadi, Pak. Mulutnya tiga. Ya, jadi apa yang dikatakan Rudy Yohanes itu benar. Keledai liar. Mereka ini nggak punya otak. Mana, saya baru tahu. Hari ini cuma berdebat dengan saya, nggak ada ilmu dia. Saya udah jelaskan, tapi dia nggak bisa putar sana, putar sini. Justru saya kasih tunjuk Al-Quran yang